memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Susi Nur Asih dan yang saya hormati Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan, dan Ibu Susi Nur Asih laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup langsung saja kepada Ibu Susi Nur Asih. Kami persilakan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya omset perusahaan selama ini 1 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, saya tahu bagaimana kinerja di saat seperti ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya merasa tingkat menjual mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Kira-kira apa penyebabnya ya? Setelah saya teliti ke lapangan, pemerintahan produk kita menurun dikarenakan kurangnya minat dari pembeli untuk membeli produk. Selain itu, saat ini semakin sedikit orang yang berpergian keluar rumah sejak pemerintah menunjukkan untuk. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan dan keamanan perusahaan. Yang terakhir, dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan. Sama semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagai mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari kegiatan kami adalah keadaan gudang-gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan, sedangkan bagian produksi tetap memproduksi seperti biasanya. Hal inilah yang ditawarkan. Jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Ibu Fitri atas penjelasannya. Baiklah, karena sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat Bu, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah membaharui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya sebagainya. Saya sangat sependapat dengan Ibu Fatwa. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingatkan di masa sekarang ini belanja online lebih banyak dinikmatin karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Baik, setuju Susi. Boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pandemi, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga para konsumen tetap bisa membeli. Setuju dengan pendapat Anis, karena seperti yang sudah disampaikan oleh bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualan,
Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokus pada penjualan produk yang sudah ada. Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Saran Ibu Siti lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang dapat semakin sedikit? Keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang sekarang ini saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada uang tidak terjual sama sekali, dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Siti. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Susi, saya rasa pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Ulan, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu Susi. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan produksi online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan promosi kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokus pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya, karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita memiliki rasa akan mudah untuk menjalani kerjasama dengan perusahaan lain. Saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Ulan setelah ini. Yang terakhir untuk Ibu Bunga, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan. Kita rencanakan libur akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. 2. Melakukan produksi melalui media sosial. 3. Menjual produk secara online melalui e-commerce. 4. Mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10/25%. Rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat.